Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan jadi formula magis, akan jadi kiat sukses buat banyak orang di antara kita. Dan sukses, celakanya buat banyak dari kita adalah kelimpahan, kesehatan, beranak cucu, dan hidup senang. Saudara, kita akan angkat topik ini di bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Henry dan Yuke. Shalom Henry. Shalom Anis. Shalom Yuke. Shalom Anis. Saudara, hadir bersama kita tentu saja untuk menjawab setiap pertanyaan yang kita ajukan pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara, sukses selalu menjadi satu kata yang menarik, tetapi disederhanakan dan orang mengukur sukses pasti dalam satu kata: kaya, hebat, berkuasa, terkenal, dan seterusnya. Celakanya ternyata bukan hanya orang dunia yang berlomba-lomba menggapai sukses dengan mendaftarkan dirinya. 100 orang terkaya Indonesia, 50, 10, atau seterusnya. Karena ternyata pendeta juga terjebak di lubang yang sama, pemimpin agama juga begitu. Semua menumpuk harta lalu tercatat menjadi orang yang luar biasa besarnya. Entah bagaimana, ada pernah orang mencatat saya, memasukkan saya sebagai salah satu pendeta yang top. Tapi demi Tuhan yang hidup, saya tidak terlalu tertarik, saudara. Ya, dan saya pernah mendapat beberapa tawaran juga untuk diwawancara soal Bapak yang saya kerjakan. Tetapi saya pikir tidak, karena saya memang harus melakukannya. Tetapi kemudian ada juga orang yang mengkritik saya dan berkata, sebetulnya Bapak tidak terlalu boleh ekstrim begitu. Sehingga saya pun mulai berpikir, apa itu ekstrim? Nah, bagaimana memaknai sukses? Ternyata tidak sederhana, bukan? Apa yang kita pikir orang salah kita tidak lakukan, orang bilang kita salah dan harus kerjakan. Menarik untuk kita terus jelajah, sehingga kita menemukan pemaknaan yang tepat, supaya kita tidak salah arah dan hidup menyenangkan Tuhan kita. Namun sebelum lanjut, kita akan mulai dulu dengan doa, dan kita akan minta Pak Henry untuk buka dalam doa. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami berempat di tempat ini, untuk boleh berbincang-bincang mengenai seputar masalah kesuksesan dalam kehidupan ini. Biar kiranya apa yang kami bicarakan ini dapat memberikan manfaat baik bagi kami maupun para pemirsa di rumah, sehingga apa yang akan kami raih, yang kami namai itu sukses, tapi juga seturut dengan Alkitab, sehingga tidak melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudara yang kekasih, Mazmur pasal 1 sampai 3 dikatakan begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa ya. Kata berhasil itulah kata sukses yang mau digapai oleh tiap orang. Ternyata Alkitab memberikan ukuran yang sangat luar biasa. Mereka yang disebut berhasil atau orang sukses itu adalah orang-orang yang hidup, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan bagaimana digambarkan mereka hidup seperti pohon di tepi aliran sungai, karena sumber Taurat tadi, kebenaran tadi menghidupinya, sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil, karena ia tidak pernah mengerjakan apa yang berpusat pada dirinya, tetapi selalu dia mengerjakan apa yang menjadi perkenan atau menyenangkan Tuhannya, sehingga dia menggapai suksesnya, saudaraku. Ya, saya pikir banyak orang berdebat soal kita ikut Tuhan jadi kaya apa tidak, karena banyak juga orang dalam teologi sukses yang mengatakan misalnya orang Kristen itu percaya Tuhan harus jadi kaya. Lalu satu lagi ada mengembangkan teologi penderitaan, khususnya dari dataran RRC misalnya, karena mereka banyak diuber, dibunuh, dianiaya karena keimanannya. Lalu mereka bertanya, apakah kami orang terkutuk?
Saya kira orang yang menyebut ikut Tuhan pasti sukses, itu menjadi menjadi kaya, itu bagi saya kesalahan yang mengerikan. Tetapi menyebut juga ikut Tuhan harus menderita sehingga nggak bisa kaya, misalnya dengan kaya itu jadi dosa. Saya kira itu juga aib yang menakutkan. Lalu apa sebetulnya yang diajarkan Alkitab? Ada kaya, ada miskin. Jangan lupa ada 2 janda di PL dan PB mewarnai Alkitab, dan mereka adalah orang-orang yang berhasil. Pertama, janda di Sarfat yang karena untuk dia Elia nabi besar itu dikirim dan mengurus dia selama musim kemarau panjang. Kedua, janda miskin yang ada di perjanjian baru yang namanya dicatat sebagai pemberi persembahan paling baik di dalam Alkitab. Lalu ketika cerita ada orang berkata bahwa Lazarus masuk ke surga, orang kaya itu tinggal dan hanya masuk ke neraka. Lalu orang bilang, ya Lazarus juga masuk surga, duduk di pangkuan siapa? Coba, pangkuan Abraham. Dan Abraham itu orang miskin apa kaya? Kaya. Nah, ini jadi bagi saya penalaran yang sangat tidak lazim sekali, sangat memalukan. Karena tidak pernah dicatat Alkitab Abraham masuk surga karena kaya. Enggak ada, karena dia bapak orang beriman. Dan Abraham sendiri tidak pusing ketika berpisah dengan Lot, dia beri kesempatan Lot pertama memilih. Lot lah raja tega yang hebat, bisnismen tulen masa kini. Tidak peduli etika, langsung dia caplok. Dia pilih Sodom Gomora yang memang subur, dikatakan seperti taman Tuhan. Dan Lot melejit dalam kumpulan hartanya, tapi sekaligus itu malah petakannya. Abraham justru mengalah. Jadi Abraham tidak terlalu berorientasi kepada harta. Harta bukan menjadi tujuannya. Dia ikut Tuhan, Tuhan memberkati dia. Bagi dia bagaimana jadi alat Tuhan, itu penting. Sayangnya kita mengkamuflase dan menjadikan harta tujuan dengan pembenaran. Ini berkat Tuhan. Lalu kita cari rame-rame ayat untuk mendukungnya. Kaya bukan dosa, tetapi miskin bukan aib. Karena itu memang tidak perlu didiskusikan. Yang menjadi diskusi adalah apakah kau hidup sesuai kehendak Tuhan. Kalau kau kaya, berapa orang yang kau tolong? Tapi kalau kau kaya, hartamu tambah terus, sementara banyak orang miskin. Itu pertanda kau penjahat luar biasa. Karena kau hidup kurang berbagi, kan begitu. Saudara orang Kristen, pikirkan baik-baik. Sukseskah kau sebut dirimu? Karena banyak hartamu, padahal banyak orang miskin di sekitarmu. Saya akan berkata, Anda orang yang paling gagal. Apa sukses yang seutuhnya? Nah, ini akan jadi diskusi kita, saudaraku yang kekasih. Nah, karena itu mari kita menalar dengan jernih sehingga kita menemukan pemahaman yang benar, yang sehat, dan jangan takut kaya, tetapi jangan takut miskin, karena memang bukan itu judul hidup. Tapi takutlah melakukan dosa dan beranilah untuk hidup benar. Begitu, Anis? Ya, Yuka, Alkitab mengatakan pada kita lebih susah buat seorang kaya untuk masuk ke dalam surga ketimbang seekor unta melewati lubang jarum. Dalam keterbatasan nalar kita sebagai manusia, Yuka, bukankah ini berarti di surga lebih banyak orang miskin daripada orang kaya? Saya pikir mendingan orang kaya lebih hati-hati begitu kali ya. Atau jangan milih jadi orang kaya kalau nggak siap mati. Saya nggak tahu masuk golongan kaya. Itu pertanyaan berikutnya, Pak Bik. Ya, saya pikir memang itu yang fakta yang terjadi. Makin lama orang makin cinta uang kan. Yeah. Jadi sukses seperti tadi Pak Wilman, ukuran sekarang memang kalau orang punya uang banyak atau di kekayaan, kekuasaan dan lain-lain seperti itu. Tapi memang kalau kita baca Alkitab, justru Tuhan mau meninggikan orang yang rendah begitu. Jadi sukses yang saya lihat lebih cocok seperti tadi di Mazmur ini ya, yang waktu kita memang ada di dalam tangan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita ngomong mengenai Mazmur tadi, kan banyak juga orang mengatakan, orang dunia mengatakan, gimana bisa sukses kalau siang malam suruh renungkan firman Tuhan, kapan kerjanya katanya. Dan itu akhirnya yang mendasari tingkah laku kita begitu ya. Sehingga keputusan yang kita ambil dan lain-lain tuh lebih berbobot lah, lebih tepat begitu. Tapi melanjutkan yang Henry tanyakan juga Pak Bigman, Alkitab di satu sisi mengingatkan kita untuk mampu kelak mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan berikan pada kita, dan paketnya tentu saja adalah kerja keras, usaha, waktu, energi, fokus, perhatian, dan sebagainya. Tapi di pihak yang lain juga Tuhan mengatakan bahwa jangan kumpulkan bagimu harta dan kekayaan di dunia. Dan kalau kita tafsirkan secara umum, harta dan kekayaan itu berarti juga barangkali sukses, pencapaian atas satu cita-cita, penggunaan talenta. Kerja keras tidak dilarang. Iya kan, kerja sungguh-sungguh tidak dilarang. Kerja keras tidak dilarang, tapi seperti yang Henry tanyakan,
sudah pasti kerja keras yang kita lakukan itu termasuk di dalamnya waktu lebih yang kita alokasikan buat keperluan itu. Iya, mungkin maksud Anies adalah begini, untuk mencapai suatu kesuksesan adalah perlu waktu. Kita harus berkorban, ya korban pertama ini adalah waktu. Sedangkan tadi firman Tuhan seperti tadi yang Pak Bing membacakan dari Mazmur 1 itu kan dikatakan bahwa siang malam kita harus merenungkan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara menghubungkan dua hal yang bertolak belakang ini? Nah, kalau kita melakukan ini, tentu kita tidak akan bisa mencapai sukses. Mungkin itu kali. Ya, ini menarik nih. Begini ya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam artinya continue. Ya, jadi itu tidak sedang bicara kuantitatif waktu di mana pagi siang malam di gereja terus. Tetapi continue, terus-menerus. Jadi bukan saja sesaat begitu. Tetapi perenungan akan firman Tuhan yang kontinu itu dia aktualisasikan di mana? Nah, itu persoalannya. Kesalahan orang beragama memang betul, lalu pergi ke gereja. Oke. Haleluya, haleluya. Saya Pak Henry ya, saya puasa kebaktian itu seminggu 3 kali. Sampai sama kita pegawai izin dulu, pulang cepat melulu mau persekutuan doa. Kapan mau naik pangkatnya kan begitu ya? Ini kacau dong kalau begini melulu. Padahal kontinuitas yang digambarkan apa saja yang dibuatnya berhasil adalah begini. Alkitab bilang orang rajin itu disukai Tuhan apa enggak? Sukai. Orang rajin disukai. Orang malas dibenci. Jelas kan yang malas belajarlah sama semut. Kalau orang rajin, kira-kira dia pekerja keras apa pekerja payah? Pekerja keras. Rajin itu pintar apa bodoh? Pasti dia jadi pintar. Anak Tuhan tanggung jawab apa enggak? Pasti dia tanggung jawab. Bisa dipercaya apa enggak? Bisa dipercaya. Orangnya irit apa boros? Pasti irit karena pakai secukupnya untuk apa adanya kan begitu ya. Sehingga orang seperti ini hidup akan berhasil apa enggak? Sudah pasti berhasil. Di mana keberhasilannya adalah setiap apa yang dilakukannya menjadi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Renungan Taurat siang dan malam kelihatan tuh. Rajin, pinter, jujur. Wah, itu terus. Terus sirkulasinya begitu. Terus dia muter. Kesalahan terjemahan betul yang Henry bilang. Hanya orang siang malam di gereja begini terus nih. Kamu ini apa sih? Sampai di kantor dimarah-marahin. Datang telat karena 2 semalam suntuk. Maka saya seringkali suntuk ngeliat orang 2 semalam suntuk. Ya, apa sih orang ini? Kayaknya rohani amat. Tetapi kemudian akhirnya banyak istri bolak-balik ke gereja. Persekutuan doa terus. Suami terabaikan. Suami marah dong. Memang betul juga sih. Lah itu suami istri gimana? Melayani suami di rumah kan juga pelayanan toh. Nah, jadi penutupan pemaknaan ini bahaya sekali oleh gereja. Karena itu gereja perlu mensikapi dengan hati-hati. Sehingga jangan menjebak orang dalam kegiatan gerejawi mengabaikan tugas-tugas di kantornya. Tapi seringkali tugas kantor dianggap duniawi. Nah, ini jadi repot lagi nih. Duniawi itu adalah segala yang kita kerjakan yang berorientasi kepada gairah diri. Kalau kerja di dunia, emang gereja bukan di dunia apa? Emang gereja di sorga, yang bener aja. Gereja juga di dunia kan. Jalan anu, nomor anu, RT anu, semua juga sama. Ya. Jadi mengkonfrontasi ini kan ya harus hati-hati. Nah, karena itu memang bagaimana kita menyikapi keberhasilan harus menjadi satu gairah, ini memang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Pak Bigman, tapi kan ini inti pertanyaannya sebetulnya. Ketika sukses itu kemudian menjadi wilayah pribadi dan sukses itu menjadi sesuatu yang didefinisikan istilahnya Yuka tadi secara subjektif. Setiap orang punya ukuran suksesnya sendiri-sendiri. Bisa saja seorang pendeta mengatakan ukuran sukses saya dalam batas pemahamannya mengenai kekristenan. Bisa saja dia mengatakan ukuran sukses buat saya adalah ketika jemaat yang saya pimpin jumlahnya mencapai sekian ribu orang. Sementara pendeta yang lain tidak ingin menggunakan itu sebagai ukuran sukses buat dirinya sendiri. Kapan sukses itu atau kriteria sukses yang kita pakai buat diri kita sendiri lalu jadi salah, Pak Bigman? Salah. Ketika kita membuat kriteria berdasarkan ukuran yang ada. Kuantitatif jelas salah sekali. Kalau kita bilang saya berhasil karena jumlah jemaat sudah sekian. Nggak pernah kita ajarkan itu. Murid Tuhan Yesus cuma 12. Gagal dong. Karena dari 12 satu kurang ajar lagi. Lalu yang 11 lari lagi. Kalau gitu fail. Ya kan? Fail dia. Jadi kalau yang itu kita ukur kan gawat. Karena banyak sekali orang-orang kerajaan-kerajaan di waktu lalu, misalnya Kublai Khan itu yang Mongolia, wah tentaranya berani mati untuk dia misalnya. Dan raja-raja yang lainnya. Yesus mah jauh dibandingin mereka. Kalah set. Kalau kuantitatif. Tapi kalau kita bilang kualitatif, apa ukurannya? Karena kualitatif juga harus muncul dalam kuantitatif tadi. Kan mesti bisa diukur dong, mesti bisa dilihat dan segala macam. Mari kita lihat Abraham misalnya. Abraham berhasil apa tidak? Kalau kita bilang kaya, dia berhasil.
Tapi keberhasilan kekayaan Abraham di mana? Ketika dia bisa memberikan kesempatan kepada Lot memilih lebih dulu daripada dia. Sehingga Lot memilih tempat yang paling bagus. Kekayaan Abraham adalah tidak terikat pada kekayaannya. Itu berhasil. Selama kita jadi budak kekayaan kita, kita fail. Selama kita tenang karena uang banyak lalu nggak tenang, uang berkurang, kita fail. Jadi uang banyak nggak dosa, yang dosa bergantung pada uang banyak. Nah kan gitu. Yang kedua, kemudian makanya nanti kita juga nggak bisa ngukur seperti Henry bilang, kalau lihat ke bawah mah banyak, lihat ke atas mah dikit amat gitu. Terus mau lihat kemana jadinya? Lihat ke bawah jadi sombong, udah banyak. Lihat ke atas jadi minder, jadi kurang ajar, nggak tahu berterima kasih. Tuhan kurang. Maka tidak lihat ke sana, tapi lihat kepada diri kita. Yang uang ini, harta ini membuat saya makin melayani Tuhan atau meninggalkan dia. Nah, itu ukurannya. Itu sukses. Yang kedua, Abraham dijanjikan Tuhan anaknya seperti apa? Bintang di langit. Pasti dapatnya cuma satu. Di mana suksesnya? Ternyata sikap inilah yang menjadi menarik adalah sukses Abraham adalah bisa menerima. Itulah janji Tuhan itu. Yang satu wayang ini nih, yang semata wayang. Padahal janjinya seperti bintang di langit. Saya jujur aja, kalau saya itu saya udah frustasi sama Tuhan. Gila dah bini, udah tua-tua, tunggu-tunggu. Tuhan cuma segini mah, wah, payah dah kan gitu ya. Saya akan kecewa. Tapi di mana gagal Abraham? Ketika dia ke Mesir. Dia coba memprotek dirinya. Dia lupa Tuhannya. Istrinya diumpat, disebut saudara. Betul sih, istrinya memang saudara dia. Tapi dalam konteks itu, dia sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Karena hubungan keistrian dengan Sarah sudah lebih tinggi daripada persaudaraan. Mestinya ini dong yang terakhir ini kan. Tapi itu dia tutupi demi menjaga nyawanya. Ternyata istrinya tidak menyelamatkan dia. Karena Firaun nggak bisa pegang mimpi Tuhan datang. Sampai dia marah. Ternyata Tuhan begini-begini. Tuhan yang tolong dia. Jadi dia fail menyelamatkan nyawanya. Karena dia pikir dengan caranya dia bisa kasih Sarah. Tapi justru Tuhan yang menolong dia. Bisa melihat keberhasilan Abraham, kegagalan Abraham. Di mana keberhasilan Daud? Ketika diuber-uber Saul. Itu berhasil sekali, karena dekat sekali dia dengan Tuhan. Di mana kegagalan Daud? Sesudah jadi raja di istana, sempet-sempetnya dengan Batseba. Dia ironi namanya ya, dia ironi. Sehingga saya sendiri pun merasa seringkali ketika kesulitan berat ya, dirasa di mana saya nothing itu. Selain waktu saya tenang, sebetulnya di situ tuh saya dekat banget sama Tuhan. Tapi waktu saya rasa saya hebat, jago. Sebetulnya saya lagi membanggakan diri saya. Sehingga keberhasilan memerlukan kepekaan diri. Nah, orang lain harus hati-hati ini. Karena orang bisa memuji kamu berhasil. Tapi kayak Henry bilang tadi, yang bawah bilang, oh Pak Henry kaya. Betul sih dibandingin dia. Henry bisa sombong dong. Tapi sebaliknya kalau orang kaya bilang, lu segitu aja harta lu sombong begini-begini. Kecil itu ini segini. Bisa patah hati dong dia. Maka jangan tentukan orang lain memuji atau menghina kita. Tapi kita lihat dengan Alkitab tadi. Nah begitu juga di dalam hari-hari hidup kita, sehingga kita mengukur itu semua dengan ukuran apa sebetulnya yang Tuhan mau. Nah maka gereja, bukan bagaimana kita membuat gereja kita besar, jemaatnya banyak, tapi bagaimana ya jemaat itu takut Tuhan, ngerti yang Tuhan mau itu loh, melakukan kehendak Tuhan. Saya lebih suka 10 jemaat yang punya militansi tinggi, kecintaan terhadap Tuhan, daripada 1000 jemaat yang datang keluar pergi. Ya artinya habis gereja selesai. Pak Bigman, artinya benarkah kalau kita simpulkan bahwa menginginkan menjadi kaya itu tidak salah, jadi salah ketika kekayaan yang ingin kita kumpulkan itu tidak kita kumpulkan untuk kemuliaan Tuhan, tapi lebih untuk kemuliaan diri. Ini kalimatnya bahaya. Kalau pengen jadi kaya, bagi saya jadi dosa itu. Kamu mesti pengen memuliakan Tuhan, kerja berat, kerja keras. Kaya itu bonus yang Tuhan kasih. Kalau kamu pengen jadi kaya, lalu nggak kaya, kamu marah nggak? Iya, pasti. Umumnya begitu. Pasti kan? Karena kamu buat itu jadi tujuan. Bukan itu. Karena percayalah, Tuhan gak akan hina kamu. Saya pendeta. Saya tidak pernah hitung-hitungan urusan uang. Tetapi maaf, saya harus jujur bilang, saya bukan pendeta miskin. Rumah saya cukup bagus, mobil saya cukup oke. Tetapi saya tidak pernah berambisi jadi kaya raya. Sehingga waktu saya dapat ini pun, buat saya itu apa ya? Exciting gitu ya. Thanks God. Jadi buat saya tadi yang Henry bilang bukan cuma punya, karunia menikmatinya. Mungkin kaya adalah statement yang bisa mengundang komentar semacam itu. Katakanlah kita pelaku bisnis, Pak Bigman. Sebagai pelaku bisnis itu wajar sekali kalau setiap tahun kita menentukan kan target keuntungan perusahaan, target pertumbuhan perusahaan. Dengan bahasa lain, kita ingin jadi lebih kaya. Kira-kira begitu kan? Saya bilang nggak salah lagi. Itu dia makanya.
Itu sebab mestinya kalau kita punya company, bagaimana you bisa tolong banyak orang, baru kamu pengusaha tulen. Kalau kamu tolong banyak orang, berhasil, pasti perusahaan maju nggak? Pasti kamu juga kebagian. Hanya saja, karena kamu memikirkan nolong banyak orang, kamu tidak akan sekaya kalau saja itu semua untuk kamu. Tapi begini Pak, tadi kan Bapak banyak membahas mengenai dari sisi Abraham. Yeah. Nah, Abraham kan dalam perjalanan hidupnya, walaupun dia mempunyai banyak harta, dia kan banyak fail. Seperti tadi Bapak katakan, istrinya dianggap sebagai adik segala macam. Nah, kalau kita balik ke situ, Abraham sungguh beruntung dong Pak. Mereka pada saat ini perjanjian lama, pada saat itu perjanjian lama Allah turut campur langsung. Nah, kehidupan kita saat ini kan nggak bisa dibandingkan apple to apple dengan Abraham pada zaman ini. Ketika Abraham tidak ada ukuran pun, kita bilang sudah fail. Kita ada ukuran bisa fail, tetapi petunjuk kita jauh lebih banyak dari Abraham. Nah, ini juga harus kan ada konsekuensi logis kan, petunjuknya Taurat maupun PLPB dan warisan cerita sukses para pendahulu kita punya loh. Abraham itu mencipta sukses, warisannya minim. Kita mencipta sukses dengan warisan banyak, sudah semestinya. Makanya kalau kita film memang malu banget gitu ya. Ini yang mesti kita pikirkan. Ya, saya jadi ingat juga saya nonton Kakak pemain sepak bola dari Brazil yang dalam salah satu upacara penghargaan dia terpilih sebagai the best player, kalau nggak salah, saya lupa tahun berapa. Itu dia mengatakan bahwa ini adalah momen yang dia tunggu sejak kecil. Dia ingin bermain bola dan dia ingin jadi pemain bola dan dia ingin satu saat dia bisa berdiri di mana dia berdiri saat ini, agar dia bisa memperlihatkan dan menunjukkan dan mengatakan kepada seluruh dunia bahwa dia lakukan ini untuk memuliakan Tuhan. Artinya sebetulnya kurang lebih sama barangkali dengan pertanyaan kita tadi, ya kan? Dia begitu mengingini kesuksesan itu dan memang sukses itu dia inginkan dalam kerangka, artinya kita nggak perlu menghakimi lah apa yang ada di belakangnya, tapi kita anggaplah yang dia katakan itu benar. Artinya seluruh hidup dia fokuskan pada usaha untuk menjadi sukses di bidang yang digelutinya, dengan harapan kemudian dia bisa menginspirasi dunia atau dia bisa berbicara secara terbuka, memberikan kesaksian mengenai hidupnya sendiri. Kalau pertanyaannya apakah kakak akan kecewa seandainya dia tidak pernah terpilih sebagai best player, sebagai manusia saya rasa kekecewaan itu pastinya ada di tempat dia. Tapi lalu jadi salahkah keinginan dia untuk sukses sebagai pemain bola yang talentanya dia dapatkan dari Tuhan juga? Gimana? Nggak tahu Yuko, coba Yuko pernah ada pada sisi yang sama nggak? Saya pikir cita-cita tuh mesti ada gitu ya, mau mencapai sesuatu gitu ya. Tapi kita tahu bahwa nggak gampang tuh mencapai itu. Memang perlu kerja keras. Betul. Saya pikir nggak salah. Ini dari pikiran saya, perspektif untuk mencapai yang nomor satunya itu. Nah, cuman waktu dia mau mencapai nomor satu tuh untuk apa? Nah, itu kan yang penting. Betul. Motivasi itu yang ini. Tapi bahwa dia mau melakukan yang terbaik atau semangat kerja keras, berani berkorban. Nah, itu kalau memang itu ada di diri dia, saya pikir itu yang memang nantinya mesti dicontoh sama orang lain. Itu mungkin yang dia mau gitu kan. Tapi saya pikir memang setiap orang harus punya arah, dia mau mencapai apa. Artinya kalau misalnya kita secara orang Kristen, Tuhan suruh kita berlari-lari untuk tujuan mahkota. Kita melayani Tuhan sebaik-baiknya, mengabarkan Injil seperti itu, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita kan. Nah, saya pikir itu mesti jadi goal kita kan. Banting tulang itu. Tapi apakah kita dapat mahkota itu kita nggak tahu. Ini yang ini. Betul. Tapi kalau di dalam dunia sekarang ini pasti kita mesti ada target tertentu. Tapi target tertentu itu apakah betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Saya pikir gini, misalnya target saya mesti kekayaan 100 miliar. Nah, ini udah keliru menurut saya. Kalau itu uang kayak gitu. Tapi kalau kita misalnya anak kita kasih tahu, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu ini bukan tidak mungkin kamu juara satu, misalnya begitu kan, karena dia potensi ada. Nah, kita harus dorong anak kita untuk memakai potensi semaksimal mungkin. Dan tapi memang bukan mengejar harus juara satunya, tapi proses yang dia lakukan ini, kalau dia lakukan dengan sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin dia mencapai itu, karena memang potensi ada. Seperti juga saya pikir. Misalnya saya mempunyai cita-cita mempunyai duit 100 miliar, ini kalau analoginya adalah seperti tadi Anies mengatakan, saya mempunyai perusahaan, saya targetkan perusahaan saya untuk mencapai laba sekian. Nah, itu kan sama sebenarnya. Saya pikir kalau company dengan perorangan nih, saya pikir beda. Makanya kita bilang tadi, sebetulnya company perorangan pun sama. Tetapi itu yang kita bilang tadi, karena kita memang sudah bergeser, terbawa kepada arus sistem nilai.
Nilai umum itu begitu. Kalau you nggak punya company, nggak punya target, tutup aja perusahaannya. Mau jual berapa pasang sepatu, atau mau berapa uang dicapai, atau mau go public kapan, tuh saham mau naik jadi berapa, itu kan bagian dari meeting. Bahkan kita sering kali meeting untuk saham itu kan gimana lagi mempengaruhi massa supaya massa berpikir ini bagus. Udah busuk pun kita bilang bagus supaya naik. Kan kurang lebih begitu. Nah, sehingga terjadilah sebetulnya sebuah kompetisi kuantitatif. Ya, karena akhirnya nanti kan ke sana. Karena ukuran sebuah perusahaan bagus itu kalau kita ke bursa saham, apa? Sahamnya bagus. Walaupun sebetulnya bobrok bisa nggak? Bisa banget itu bobrok di dalam kan ya. Tapi dia bagus ngebungkusnya, ngejahitnya, nambelnya, ngegorengnya pinter misalnya. Jadi itu fakta-fakta yang nggak usah dibantah. Nah nanti makin ke sana nih, karena aksesoris tadi udah lebih besar nih. Nah itu sebab perlunya kehati-hatian orang Kristen jangan kejebak. Sehingga seperti kita bilang, mestinya target kita kualitatif. Bukan uang 100 miliarnya, tapi untuk apa uang 100 miliar kan mau ditanya. Misalnya dia bilang, oh saya mau tolong lebih banyak orang. Ya sudah, cita-citakan itu menolong banyak orang. Bisa jadi 200 miliar Tuhan kasih. Gitu lah. Nah jadi tujuan hidup ini mesti making clear dulu nih. Saya mau apa, mau kemana. Saya misalnya rindu sekali nolong orang banyak nih. Lewat di lembaga kita misalnya Mika gitu ya, supaya banyak jadi sarjana. Itu sama dengan kalau diangkakan, jadi, ada duitnya? Saya juga nggak tahu tuh duitnya dari mana. Tetapi bukan urusan duit, karena saya tahu Tuhan pasti akan atur itu. Nah, persoalan kedua, tercapai nggak? Tadi kan, tahu-tahu nggak tercapai, ya nggak masalah. Toh cita-cita saya bisa benar, bisa salah. Nah, kesadaran itu harus dilapis lagi. Nah, sehingga orang dunia seringkali kalau belum tercapai, goal terus, ubar terus. Sampai akhirnya kita jadi tuan atas diri kita. Ini bahaya. Tetapi orang Kristen masalah lagi. Ya kalau udah pasti waktunya Tuhan kasih. Akhirnya nggak kerja. The paradox lain lagi nih. Di sini yang paling sengitnya. Jadi usaha yang gigih bergantung pada Tuhan, gigih lagi bergantung pada Tuhan. Itu bikin kita stres dalam pengertian tadi ya. Nah, ini yang menarik gitu. Nah, itulah sukses adalah keberhasilan kita mengendalikan diri, menundukkan dan mengikut Tuhan. Begitu, Nis? Pemirsa, ada lebih banyak lagi diskusi-diskusi yang menarik dan pembelajaran-pembelajaran yang berharga. Itu sebabnya tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang melalui pelayanan media Antioquia Pama memang kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan senantiasa berkati kita semua. Saudara, kita syukuri iman Kristen kita. Kita minta Pendeta Bigman Sirait akhiri jumpa kita. Kalau saudara berpikir jumlah harta saudara adalah kesuksesan saudara, posisi kekuasaan yang top adalah kesuksesan saudara, popularitas yang Anda mimpikan menjadi kesuksesan saudara, saya akan berkata Anda orang yang salah besar. Tetapi kalau saudara berpikir bagaimana hidup memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan kasih pada saudara, yang membuat saudara kemudian terberkati dan menjadi kaya, yang membuat saudara menjadi populer, yang membuat saudara berposisi dan punya kuasa, puji Tuhan, itu suksesmu. Tetapi semua yang kau dapat, kau kembalikan untuk Tuhanmu. Sehingga semakin kau kaya, bukan tumpukan harta, tetapi pembagian kepada orang yang susah. Semakin kau berkuasa, bukan kesombongan akan kekuasaan, semakin banyak yang kau tolong. Semakin kau populer, bukan popularitas, tapi banyak yang kau perankan yang menolong banyak orang karena popularitas yang kau punya. Ingat, sukses adalah apa yang Tuhan berikan pada kita, kita pertanggungjawabkan. Kembalikan pada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Selamat menemukan pemaknaan itu. Kita akhiri Dimensi Iman Kristiani kita. Kita berdoa, minta Pak Yuko pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan talenta dan waktu di dalam hidup kami ini. Beri kami hati yang bijaksana untuk mengerti kehendak-Mu. Tolong kami di dalam hari-hari kami melakukan karya kami, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk diskusi pada saat ini. Biarlah materi ini boleh menjadi hal yang baik untuk kami sendiri pribadi maupun keluarga kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.